Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Nah, perkenalkan, nama saya Sadil Iqbal. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan NIM 2409110122 dengan dosen pengampu yakninya Bapak Dr. David Ramadan, SHMH, yang mana beliau telah memberikan saya tugas atau pendalaman tentang sosiologi hukum. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjawab dari petugas dan pendalaman tersebut, teman-teman. Pertanyaan yang pertama, teman-teman, bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat? Nah, bisa disimpulkan bahwasannya apabila hukum itu berjalan baik, itu tergantung dari pola pikir dan juga kebiasaan manusia, teman-teman. Sebagaimana dalam sosiologi hukum mengatakan bahwasannya kebiasaan yang baik akan berfaktor juga yang baik, melainkan apabila kebiasaan yang buruk itu akan juga mengikut dengan kebiasaan yang buruk, teman-teman. Nah, yang kedua, yakninya ada mengapa kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan. Nah, teman-teman, sebagaimana dalam sosiologi hukum ada 3 faktor yang sangat berpengaruh, yakninya dalam sudut kenyataan kemasyarakatan. Yang pertama, adanya suatu objek. Yang kedua, itu adanya interaksi antara masyarakat dan sistem hukum. Yang ketiga, adanya lembaga-lembaga yang sangat kuat untuk kedepannya, bagaimana hukum kedepannya, teman-teman. Nah, dari 3 faktor tersebut itu saling berkaitan, teman-teman. Dengan itulah hukum yang bisa kita anut, yakninya hukum positif, itu akan berjalan dengan baik, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum? Nah, teman-teman, sebagaimana telah dikatakan, telah ada 3 faktor tersebut. Nah, dengan itu akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum. Dengan adanya kaidah itu nanti adanya batasan dan juga ada pengelompokan hukum. Contohnya ada yang pertama, adanya kasus tentang perlindungan anak. Nah, mana saja yang anak-anak yang harus dilindungi gitu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, teman-teman, mengapa manusia patuh pada hukum? Mengapa manusia gagal untuk menaati hukum tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Nah, kita bisa mengetahui bahwasannya manusia yang bisa patuh dengan hukum itu berpikir secara logis dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Balik dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu sebagai kebiasaan, teman-teman. Nah, apabila manusia yang gagal dengan menaati hukum, itu jadi kepribadian dia sendiri, teman-teman. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu telah diatur pada Undang-Undang RI dan selainnya. Dan mengapa manusia gagal untuk menaati hukum, itu sangat berpengaruh terhadap orang lain maupun diri dia sendiri, teman-teman. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa faktor sosial lain yang mempengaruhi hukum? Nah, teman-teman, dari semua pernyataan di atas itu kita bisa menyimpulkan faktor sosial lain yang mempengaruhi hukum, yakninya adanya pertama kemiskinan dan juga ada perekonomian dan sebagainya, teman-teman. Mengapa saya bisa mengatakan tersebut? Karena dari 2 option tersebut kita bisa menyimpulkan banyak loh gitu manusia dan orang itu sangat berperilaku berubah secara otomatis, teman-teman. Walaupun mereka baik itu, tapi karena faktor dari kedua tersebut itu akan berubah. Nah, teman-teman, selain itu saya akan melampirkan sebuah contoh dan saya akan meminta pertanyaan terhadap dosen maupun orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hukum, teman-teman. Yakninya jangan lupa saksikan video selanjutnya di feed saya.